Halo para sedulurku, terima kasih yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa buat kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, oke? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tragedi yang berasal dari salah satu provinsi yang cukup maju di Indonesia, yaitu Surabaya. Jadi pada tahun 80-an terjadi tragedi pembunuhan massal yang menjadi keresahan masyarakat Banyuwangi bahkan sampai detik ini, dan ini tentunya masih membekas dalam benak mereka. Nah, aku yakin banget pasti orang-orang yang tinggal di sana atau pernah tinggal di Banyuwangi pada tahun 80-an ini pasti paham banget lah dan ngerti bagaimana situasi pada saat itu yang memang sangat-sangat mencekam. Banyak orang yang kehilangan nyawanya gara-gara kelakuan satu orang yang memang pada saat itu gelap mata dan membabi buta menyerang semua orang yang ia temui. Dari yang luka-luka bahkan sampai ada yang tewas, lur. Jadi gimana kisah lengkapnya? So tanpa kesuwen lagi, let's go. Pada tahun 1987 di desa Banjarsari, kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur, ada seorang laki-laki yang bernama Suwirjo atau biasa dipanggil dengan nama Wirjo. Jadi Wirjo adalah seorang petani berusia 42 tahun dan merupakan anak kelima dari 9 saudara. Dan pada tahun itu, lur ya, sebelum menjadi petani, Wirjo ini pernah merantau dan bekerja di pabrik sebagai sopir forklift. Nah, tapi di sana, lur ya, ternyata Wirjo ini kerjanya nggak lama nih, karena menurut kesaksian temen-temennya, si Wirjo ini ternyata sering banget sengaja menabrakkan forkliftnya ke tembok yang memang pada saat itu sedang emosi. Makanya karena ini sering banget terjadi, bosnya ini menjadi resah dan mungkin itu alasannya bosnya memecat si Wirjo. Dan setelah dipecat ya, Wirjo ini langsung balik ke kampung halamannya yang ada di Banyuwangi dan menjadi seorang petani lagi, lur. Wirjo ini dikenal oleh masyarakat setempat ini sebagai orang yang sangat sombong, temperamental, gampang emosi, dan gampang marah-marah. Mana kalau lagi marah-marah tuh dia sering banget atau gampang banget untuk ngacungin sebuah celurit. Kalau di sana tuh namanya jombret. Jadi dia acungkan jombret itu ke warga sekitar tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu. Bahkan ibunya sendiri ini sering banget diancam dengan jombret tadi hanya gara-gara nggak dikasih duit. Bahkan pernah pada saat itu ketika si Wirjo ini mengancam ibunya sambil marah-marah, jadi sambil mengatakan kayak, "Bu, kenapa sih di antara anak-anak yang lain cuman aku yang jelek sama yang miskin, Bu?" Apakah, lur ya, sikap dia selama ini karena keadaan ekonominya? Seiring berjalannya waktu, Wirjo ini dikabarkan telah memiliki istri yang bernama Idaro, dan meskipun pada saat itu dia sudah menikah cukup lama, ternyata Wirjo dan Idaro ini belum juga dikaruniai seorang anak. Dan dari hal tersebutlah mereka kerap kali sering berantem, sering terjadi percekcokan di antara Wirjo dan istrinya si Idaro. Hingga pada akhirnya mereka berdua ini membuat kesepakatan untuk mengangkat seorang anak, dan hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang tak kunjung usai nih gara-gara percekcokan tadi itu. Dan anak angkatnya ini berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Reni. Nah, fun fact-nya, lur ya, ternyata Wirjo dan Idaro ini merupakan salah satu petani yang hidupnya ini cukup berkecukupan bisa dibilang. Karena apa? Ya karena pada saat itu si Wirjo ini memperoleh warisan yang sangat banyak banget dari orang tuanya. Tapi mengapa sih mereka kok masih merasa kekurangan terus? Dari situ ternyata jika dikulik lebih lanjut, ternyata Wirjo ini suka banget mabuk dan suka bermain judi. Makanya hari per hari, lama-lama warisan itu semakin lama semakin habis. Karena apa ya? Karena dijualin satu persatu untuk foya-foya, judi, untuk mabuk-mabuk. Nah terus, lur, selain hobinya yang nggak bener tadi, Wirjo ini juga mempunyai kebiasaan aneh, dimana dia ini suka banget makan dengan porsi yang banyak sekali. Kalau kalian tahu kalian pasti bakal mendengar. Jadi ada kejadian dimana pada saat itu ya, Wirjo ini pernah memasak nasi goreng sebanyak berapa coba? 5 kilo beras. Dan pada saat itu dia masak lalu dihabiskan sendirian dalam satu kali makan. Apa nggak gendeng, wi? Kalau orang biasa pasti udah muntah-muntah tuh. Tapi anehnya di sini, seharusnya kalau orang kekenyangan kan pasti bakalan ngantuk, pasti bakal tidur. Tapi kalau si Wirjo ini beda. Jadi kalau Wirjo kekenyangan tuh biasanya jadi nggak tahu kenapa malah marah-marah. Karena apa coba? Karena nggak bisa berdiri, lur. Bahkan Wirjo ini cuma gara-gara hal itu dia ini sampai mengancam bahkan mau membunuh semua orang yang ada di situ. What the hell? Tapi saat itu karena Wirjo ini nggak bisa gerak, jadi ya nggak jadilah
dan akhirnya memutuskan untuk berendam diri di dalam sungai dengan harapan apa coba kekenyangannya hilang. Emang goblok si Wirjo. Selain itu, si Wirjo ini juga bisa menghabiskan nasi di warteg sebanyak 5 porsi dalam waktu yang cepat. Sampai-sampai si pemilik wartegnya itu kayak, wah, banyak banget nih Wirjo maeme, iso bayar enggak kui? Tapi ntar kalau tak tagih aku dibunuh. Ya serba salah kalau jadi pemilik wartegnya, karena ya orang-orang pada takut lah sama dia. Kalau kalian punya wartegnya gimana? Bakal ngelakuin apa? Sebenarnya lur ya, dari sini, dari semua kepribadian si Wirjo, dari perilakunya ini dapat diketahui bahwa si Wirjo ini memang memiliki sifat temperamen dan kebiasaan yang tidak seperti pada umumnya, dan semua itu memang sudah diketahui oleh warga di sekitar sana. Dan sampailah pada suatu ketika Wirjo ini membuat desa tempat dia tinggal menjadi mencekam. Gimana ceritanya? Langsung saja kita masuk. Tepatnya pada 13 April 1987, 2 hari sebelum kejadian itu, kejadian sangat mencekam, paman Wirjo yang bernama Sutejo ini melihat si Wirjo ini sedang mengasah jombretnya. Nah pada saat itu pamannya ini tanya ke si Wirjo, tumben banget kok ngasah jombret tuh. Biasalah buat jaga diri. Saat itu pamannya ini memperingatkan si Wirjo untuk hati-hati kalau bawa jombretnya, dan Wirjo ini jawabnya kayak santai aja lah, kayak ya gampang lah, udah nggak usah dipikir. Pokoknya saat itu ya memang situasi desa masih aman-aman ya pada saat itu, hingga pada akhirnya pada tanggal 15 April 1987 si Wirjo dan istrinya ini pergi ke sawah pada saat itu. Dan pas sampai di sana, Wirjo dan istrinya ini berbagi tugas. Jadi Wirjo membajak sawah, terus Idaroh ini sedang mencangkul sawah untuk merapikan galengan. Galengan tuh kayak semacam jalan setapak yang ada di sawah tuh. Itu namanya galengan tuh ya. Nah saat itu si Wirjo menyuruh istrinya untuk bergeser supaya tidak tertabrak oleh sapi. Akan tetapi istrinya menjawab kayak, itu loh pak, sebelah sana masih luas, lewat sebelah sana aja lah. Tapi ya memang saat itu tuh sawahnya masih luas, makanya istrinya nyuruh si Wirjo untuk suruh ke sana. Tapi kalian tahu nggak, penolakan inilah yang membuat si Wirjo ini marah sekali dengan istrinya. Lalu dia menghampiri dan langsung mencambuk istrinya menggunakan cambuk yang digunakan untuk mencambuk sapi lur. Istrinya langsung syok, langsung kaget. Loh kenapa pak? Maaf pak. Untungnya ya istrinya ini bisa kabur dan lari terbirit-birit menuju rumah orang tuanya. Dia nggak balik ke rumahnya mereka karena takut dia apa-apain. Tambah marah lah si Wirjo ini karena istrinya kabur tadi. Dan disitu Wirjo pikir istrinya ini balik ke rumahnya, makanya dia langsung balik, langsung ambil jombretnya. Tapi setelah itu dia ini baru menyadari bahwa istrinya ini tidak pulang ke rumahnya. Dan disitu langsung aja ya Wirjo ini emosinya sangat memuncak sekali. Akhirnya dia keluar, dan pada saat keluar dia melihat anak angkatnya si Reni sedang bermain dengan Arbaiyah. Dan disitu tanpa pikir panjang, karena mungkin sudah gelap mata, langsung saja si Wirjo ini melemparkan jombretnya ke arah anak angkatnya tadi si Reni. Akan tetapi beruntung sekali bahwa jombret itu meleset dan Reni berhasil kabur dari kejaran si siapa tadi, Wirjo. Tetapi sedulur, ternyata jombret yang meleset tadi ini malah mengenai Arbaiyah yang membuat lehernya ini hampir putus, dan si Arbaiyah langsung meninggal di tempat. Lalu katanya juga si Wirjo ini sempat meminum darah dari si Arbaiyah, dan gua tidak tahu alasannya apa, nggak paham lah. Dan disitu ya setelah si Wirjo ini menghabisi nyawa Arbaiyah, Wirjo ini bukannya berhenti, malah coba melanjutkan aksinya dengan mendobrak rumah tetangganya dan langsung menghabisi nyawa tetangganya yang merupakan pasangan suami istri yang sudah lansia. Kasihan banget ah. Dan disitu berdasarkan keterangan saksi, setelah dari rumah tetangganya, Wirjo ini kemudian pergi ke sawah untuk melayangkan jombretnya ke petani-petani yang sedang bekerja di sawah. Sebagian petani ini kehilangan nyawanya dan sebagian lagi berhasil kabur. Setelah dari sawah tersebut, si Wirjo ini berjalan entah kemana dia pergi dan tidak tahu arahnya kemana. Dan kalau kalian tahu apa yang dilakukan dia selama di jalan, ternyata Wirjo ini melayangkan jombretnya ke siapapun yang ia temui di jalan.
Dan pada saat itu sedulur, ada salah satu tetangga Wirjo yang bernama Sakur yang kebetulan berprofesi sebagai hansip. Ini memberikan informasi kepada semua warga kayak, "Wih, Wirjo ngamuk, Wirjo ngamuk." Di situ warga-warga yang mendengar hal itu langsung saja menutup rumahnya. Terus yang punya toko-toko, warung-warung langsung ditutup. Bahkan sekolah-sekolah yang di sana ini langsung memulangkan siswanya lebih cepat daripada biasanya. Tapi naas pada saat itu ya sedulur, pada saat itu saat siswa ini pulang lebih awal, salah satu siswa yang bernama Istiana yang saat itu berumur 15 tahun malah bertemu dengan Wirjo di jalan. Apes banget tuh bocah. Dari situ makanya Istiana ini sempat lari kenceng, berteriak ketakutan. Tapi ya nasib buruk menimpa anak itu. Istiana tidak berhasil lolos dari kejaran si Wirjo, dan Wirjo langsung menebas leher Istiana dengan jombretnya tadi. Dan kejahatannya tidak berhenti begitu aja sedulur. Jadi selain Istiana, ternyata ada anggota keamanan rakyat atau pada saat itu disebut dengan istilah Kamra yang juga berpapasan dengan Wirjo. Jadi ada anggota Kamra ini melihat baju Wirjo ini kayak sudah berlumuran darah, dan disitu dia berpikir, wah aduh iki Wirjo ngamuk iki, habis mateni uang iki. Wirjo yang melihat hal itu langsung saja menghampiri anggota tersebut, dan pastinya anggota tersebut ya ketakutan. Tapi disitu Wirjo bukannya merasa kasihan atau gimana, dia ini malah merasa tertantang kayak, wah iki. Tanpa berlama-lama langsung saja si Wirjo ini langsung melayangkan jombretnya kepada anggota Kamra tersebut. Tapi untung saja jombretnya itu hanya mengenai kedua jarinya, tapi ya putus jarinya. Tapi ya untungnya dia selamat. Di situ anggota Kamra langsung lari, langsung mencari pertolongan kepada para warga di sana. Ya untung aja lah dia masih selamat lur. Tapi ya namanya orang udah gendeng. Di situ bukannya kalau orang pada umumnya kan kalau orang kabur kan dikejar, tapi di situ enggak. Wirjo ini malah mencari orang-orang lainnya yang ia temui di jalan untuk dilemparkan tuh jombretnya. Ya pokoknya di situ situasinya udah kisruh banget lah. Kota Banyuwangi tepatnya di desa Banjarsari ini sempat dikabarkan seperti kota mati lur, karena semua warga itu pada takut mau keluar, dan ya toko-toko juga pasti bakal tutup. Bahkan sekolahnya juga sampai diliburkan karena biar tidak bertemu dengan si Wirjo, biar nyawa mereka tuh pada aman semua, tidak mati begitu saja. Kabarnya lagi bahwa si Wirjo ini ternyata punya ilmu kebal yang membuat Wirjo ini tidak akan tumbang walau diserang balik oleh para warga. Nggak cuma ilmu kebal aja yang dipelajari oleh si Wirjo, jadi Wirjo ini memiliki ilmu berpindah-pindah tempat juga lur. Ngeri banget nih. Aku bisa mengatakan hal ini karena pada saat itu sempat diperkuat dengan adanya saksi dari keponakannya si Wirjo. Katanya pada saat itu untuk mendapatkan kekuatannya, si Wirjo ini berpuasa selama 40 hari sebelum melakukan kejadian ini, sebelum melakukan hal gila ini. Dan dengan informasi tersebut tentunya para warga ini tambah semakin khawatir karena ya takut aja tiba-tiba keluar di depan rumahnya kan kayak bedunduk. Langsung nggak jantungan wih. Pada hari itu RSUD Blambangan, rumah sakit terdekat dari TKP ini mengalami pembeludakan pasien di UGD, dan ternyata for your information semua itu merupakan korban dari kebrutalan yang dilakukan oleh si Wirjo. Nah karena di rumah sakit ini sangat membludak dan nggak muat, makanya banyak pasien yang dilayani di lantai dengan keadaan kritis dan luka parah karena senjata tajamnya si Wirjo. Dan gak sedikit juga korban yang begitu sampai di UGD ini langsung meninggal dunia. Terus sampai kapan sih mas tragedi ini bisa berakhir? Jadi saat itu warga Banyuwangi dapat bernafas lega setelah mereka ini mengetahui bahwa Wirjo ini sudah tidak bernyawa lagi lur. Tapi kok bisa? Kan katanya dia punya ilmu kebal nih. Terus siapa sih yang bisa melawan si Wirjo? Begini ceritanya. Setelah kebrutalan yang dilakukan Wirjo pada warga Banyuwangi, kepanikan warga ini perlahan makin hari mulai menurun karena pada keesokan harinya warga ini mendapatkan informasi bahwa Wirjo ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa di sungai yang letaknya tidak jauh dari rumahnya, ya pokoknya sekitar 3 kilometeran lah. Di situ Wirjo ditemukan dengan keadaan tergantung dengan menggunakan sabuknya, dan posisinya ini hanya menggunakan celana pendek dan telanjang dada. Tapi di sini ya lur ya, karena warga ini melihat Wirjo tidak bernyawa, kayak di situ perasaan para warga itu campur aduk lah, kayak ada yang lega, ada yang masih panik, masih ragu-ragu apakah memang si Wirjo ini sudah mati. Karena kan kita tahu sendiri bahwa dia ini punya ilmu kebal. Masa iya sih dengan semudah itu dia bisa mati? Takutnya kan kalau dia deketin tiba-tiba dia melek apa enggak tinggal dimak,
Ya, singkat cerita, berdasarkan hasil evakuasi, si Wirjo ini benar-benar dinyatakan sudah meninggal dunia. Sedulur, di balik kematian Wirjo ini ternyata ada sebuah fun fact. Jadi pada saat itu berdasarkan kesaksian dari pamannya Wirjo yaitu Bapak Sutejo, itu mengatakan bahwa memang benar Wirjo ini pernah mempelajari berbagai ilmu secara otodidak. Makanya mungkin ini yang membuat si Wirjo ini jadi salah belajar dan menjadi tidak terkontrol. Apalagi dia mempunyai sifat yang temperamental, emosian dan mudah marah-marah. Makanya ya mungkin bisa jadi ya gara-gara itu. Nah, dari kejadian penghilangan nyawa secara massal ini sampai saat ini belum diketahui pasti berapa sih banyak korban yang diserang oleh si Wirjo. Karena beritanya ini sangat berbeda-beda, sangat beragam. Ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 32, bahkan ada yang bilang 37. Tapi yang pasti ya intinya tidak bisa terhitung oleh jari. Mungkin buat kalian yang tahu berapa banyak korban yang diserang oleh si Wirjo bisa tulis di kolom komentar. Dan karena tragedi yang sangat mencekam, yang sangat sadis yang dilakukan oleh si Wirjo, makanya dirinya ini terkenal dengan sebutan penjagal dari Banyuwangi. Dan beritanya tempat yang menjadi lokasi meninggalnya Wirjo ini menjadi tempat yang sangat angker dan ditakuti oleh para warga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu para sedulur cerita mengenai Wirjo sang penjagal dari Banyuwangi. Pesan gua buat kalian tetap harus was-was dimanapun kalian berada, karena ya kita tidak tahu kejahatan itu bakal datang dari mana saja. Jadi sedulur, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini, yang sudah menonton video ini sejauh ini. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik yang akan gua upload di channel YouTube ini. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.